Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, 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 sagung dumati. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas membahas tema yaitu asal-usul penjaga gaib yang ada di dalam diri kita. Kalau 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tema-tema yang mengenai tentang khodam dan spiritual, maka di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Karena 1 bulan yang kemarin kami ada kesibukan gitu ya sahabat. Jadi saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau belum sempat membuat konten gitu ya. Maka di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa menjumpai panjenengan semua. Baik, langsung saja sahabat-sahabat, asal usul yaitu penjaga gaib di dalam diri kita. Sebenarnya setiap manusia itu pasti mempunyai penjaga gaib, entah itu dari bangsa malaikat atau dari bangsa jin. Nah, kalau dari bangsa malaikat itu sudah pasti ketika kita lahir di dunia ini pasti kita didampingi oleh malaikat. Kalau orang muslim itu mempercayai kita itu didampingi oleh malaikat raqib dan juga atid. Itu yang mencatat segala amal baik dan amal yang buruk. Dan ketika orang tersebut mempunyai penjaga-penjaga lain seiring berjalannya umur gitu ya, seiring bertambahnya umur, maka penjaga yang ada di dalam tubuhnya itu juga akan berbeda dan malah bisa bertambah. Nah, lalu apa saja sih asal usulnya penjaga gaib di dalam diri kita? Asal usul yang pertama yaitu berasal dari tubuh kita sendiri, atau bisa dikatakan bawaan lahir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap manusia bahkan semenjak dia lahir ke dunia ini itu sudah mempunyai penjaga gaib. Apa penjaga gaib yang dari diri kita yang ketika kita lahir itu sudah ada? Yaitu adalah sedulur papat. Sedulur papat ini apa? Itu bisa dari anasir tanah, anasir air, anasir udara, anasir api, dan juga anasir angin. Itu sedulur papat. Yang kelima pancar, itu yang kalau di orang Jawa ketika dia lahir itu namanya ada sedulur papat 5 pancar. Itu apa? Kakang kawah adiari hari. Jadi kawahnya keluar duluan itu yang dinamakan kakak, kemudian yang jatuh terakhir adalah ari-ari itu tadi, atau plasenta itu. Jadi khodam sedulur papat ini itu sudah menjaga diri kita, sudah ada di dalam tubuh kita, sudah mendampingi kita itu sejak kita lahir ke dunia ini. Itu asal usul yang pertama. Kemudian asal usul yang selanjutnya, penjaga gaib yang ada di dalam diri kita yaitu dari keturunan leluhur, atau bisa dikatakan khodam leluhur. Biasanya penjaga gaib ini itu dari jenis bangsa jin, dan bangsa jin ini ada yang baik dan juga ada yang buruk. Ada yang mempunyai sifat baik, ada yang mempunyai sifat yang jahat. Itu kalau dari bangsa jin. Seperti dari kita lah manusia. Manusia ini kan juga ada yang buruk dan juga ada yang baik. Tidak mungkin semua manusia itu baik, tidak mungkin manusia itu buruk. Jadi ada baik dan juga ada buruk. Sama juga khodam jin
dari keturunan kita, dari mbah-mbah kita dan nenek moyang kita itu juga ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ketika kita didampingi oleh khodam yang buruk, berarti tugas kita untuk menjadikan energi khodam tersebut menjadi positif atau menjadi khodam yang baik. Nah, kalau melalui jalur turunan ini biasanya yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai keistimewaan. Misal orang tersebut lahirnya itu wetonnya sama dengan leluhurnya terdahulu, itu bisa saja dipilih oleh khodam leluhurnya yang dulu. Itu kalau melalui garis keturunan, dan itu biasanya energinya itu sudah selaras, sudah klop. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang didampingi oleh khodam leluhur ini, kesaktiannya ini akan alami dan akan bisa mengobati, bisa apapun itu secara otodidak. Itu kalau orang tersebut didampingi oleh khodam leluhur. Kemudian asal-usul yang selanjutnya yaitu penjaga gaib yang ada di dalam tubuh kita, yaitu berasal dari tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Misalnya saja kita berkunjung ke tempat keramat atau kita berziarah ke tempat para wali-wali, ke makam para wali-wali. Yang di makam para wali-wali tersebut itu selalu diucapkan doa. Maka di tempat para wali itu mempunyai energi yang positif. Nah, ketika energi kita positif kemudian kita bertempat di tempat yang positif, itu dengan senang hati, dengan sukarela, bangsa jin yang ada di situ itu akan ikut kepada kita, akan ikut mendampingi kita, akan ikut menjaga kita. Jadi ketika kita mengucapkan doa, ketika kita mengucapkan zikir di tempat-tempat keramat tersebut atau di tempat-tempat para wali tersebut, maka penunggu situ atau bangsa jin yang ada di situ itu akan tertarik kepada kita sehingga mereka akan mengikuti kita. Itu yang dinamakan kita mendapatkan penjagaan dari tempat-tempat keramat. Kemudian asal-usul penjaga gaib dalam diri kita yang selanjutnya yaitu berasal dari penjaga wilayah-wilayah tertentu, penjaga gaib di wilayah-wilayah tertentu atau wilayah kita seumpama, atau kalau orang Jawa mengatakan itu adalah danyang desa gitu ya. Maka ketika ada sebuah desa tersebut, kemudian di satu desa tersebut ada yang dikeramatkan atau yang bisa dikatakan punden, maka di punden tersebut itu pasti akan ada peninggalan danyang, entah itu makam ataupun peninggalan jejak-jejak dari danyang tersebut. Nah, ketika kita mempunyai energi yang positif, ketika kita mempunyai energi yang cukup besar, maka danyang-danyang tersebut itu akan tertarik kepada kita. Oh, ini kok orang ini bagus kayaknya, saya tertarik kepada orang tersebut. Maka ketika kita mempunyai jiwa yang bersih, kita mempunyai pikiran yang bersih, kemudian kita mempunyai jiwa ilmu spiritual yang sangat tinggi, maka penjaga wilayah tersebut itu juga akan ikut kepada kita. Walaupun tidak dia ikut langsung kepada kita, tapi dia mempunyai pasukan-pasukannya itu juga akan ikut kepada kita. Nah, itu yang dinamakan kita mempunyai penjaga dari wilayah penjaga gaib tersebut atau wilayah-wilayah tertentu atau danyang-danyang desa biasanya. Kemudian asal-usul penjaga gaib di dalam diri kita yang selanjutnya itu berasal dari amalan-amalan yang selalu kita lakukan atau yang kita amalkan setiap hari. Misal kita selalu mengamalkan wirid atau kita mengamalkan zikir. Itu dari amalan-amalan tersebut, dari bacaan-bacaan tersebut, itu pasti akan ada khodamnya. Nah, ketika kita selalu mengamalkan rutin, kita selalu beristiqomah, jadi berkelanjutan gitu ya, sangat lama sekali kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka kita juga akan mendapatkan khodam. Karena apa? Kalau kita selalu melakukan zikir-zikir atau kita melakukan wirid-wirid, itu bangsa jin akan tertarik kepada kita, dan ini energinya positif. Jadi bangsa jin yang ada di luar itu akan ikut kepada kita, akan mengikuti kita.
gitu ya. Jadi itu salah satu asal usul, yaitu khodam yang mengikuti kita. Kemudian asal usul yang selanjutnya, penjaga gaib yang ada di dalam diri kita, yaitu berasal dari hasil isian. Ini biasanya diisikan oleh ahli supranatural atau orang-orang yang ahli di dalam bidang spiritual, atau orang-orang pintar, ataupun kiai, ustadz, ataupun yang lainnya. Itu akan mengisikan khodam kepada kita, sehingga kita akan didampingi penjaga gaib yang berasal dari isian atau diisikan oleh seseorang. Tuh. Kemudian sahabat-sahabat, asal usul penjaga gaib di dalam diri kita yang terakhir, yaitu berasal dari benda-benda bertuah atau dari benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka peninggalan leluhur kita itu pasti ada isinya, ada khodamnya. Nah, ketika kita merawat benda-benda pusaka tersebut, ketika kita menjaga benda-benda tersebut, maka khodam yang ada di dalam benda tersebut itu akan tertarik kepada kita, akan sayang kepada kita, sehingga khodam tersebut akan ikut kepada kita, akan menjaga kita di dalam kesehariannya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa asal usul penjaga gaib yang ada di dalam diri kita. Tetapi sahabat-sahabat, walaupun kita mempunyai khodam pendamping, walaupun kita mempunyai penjaga-penjaga gaib yang ada di dalam diri kita, tetapi tetap cukup hanya Allah yang menjadi penolong kita, hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Jadikan khodam, jadikan penjaga gaib yang ada di dalam diri kita itu adalah perantara untuk kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.